Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab bilangan bulat. Diharapkan kalian dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari nilainya positif, yaitu yang di arah kanan kalau dalam garis bilangan, dan dia negatif kalau ke arah kiri dalam garis bilangan. Jadi untuk bilangan bulat ada dua macam, ada yang positif ke arah kanan, ada yang negatif ke arah kiri. Konsep penjumlahan bilangan bulat tetap menggunakan pengertian yang tadi. Kalau dia positif maka ke arah kanan, kalau dia negatif maka ke arah kiri. Contoh misalkan 6 ditambah negatif 8. Misalkan saya gambar garis bilangannya, maka 6 itu nilainya positif, maka dia ke arah kanan dimulai dari angka 0 sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke arah kanan positif. Kemudian negatif 8, maka dia adalah ke arah kiri karena negatif sebanyak 8 kali. Nah, hitungnya bukan dari angka 0, tapi mulai dari angka yang ujung tanda panah ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke arah kiri. Maka kita akan bertemu dengan minus 2, dan hasilnya 6 ditambah min 8 adalah minus 2 atau negatif 2. Contoh kedua, misalkan negatif 3 ditambah negatif 5. Karena dia negatif, maka ke arah kiri. Dan ini juga negatif, maka ke arah kiri juga. Sehingga kalau dalam garis bilangan, kita mulai dari angka 0, negatif 3 ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Kemudian negatif 5, berarti nambah sebanyak 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bertemu dengan angka minus 8. Sehingga negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 8. Atau dengan kata lain, negatif ketemu dijumlahkan dengan negatif, hasilnya adalah negatifnya semakin besar. Nah, ketika nanti perhitungan, garis bilangan ini tidak perlu kalian gunakan. Ini sebagai konsep saja. Nah, bagaimana perhitungannya? Kalau dia angkanya besar, maka kita bandingkan nilai positif dan negatifnya. Ketika positifnya lebih besar, maka pasti hasilnya juga positif. Tapi ketika yang negatif yang lebih besar, maka hasilnya pasti negatif. Langkahnya tinggal kalian kurangkan angka yang paling besar dikurangkan dengan angka yang terkecil. Contoh negatif 25 ditambah 12. Kita bandingkan, 25 itu negatif, 12 itu positif. Jadi 25 dengan 12 lebih besar 25, maka lebih besar yang negatif, maka hasilnya pun pasti negatif. Caranya tinggal kita kurangkan, 25 dikurang 12 itu adalah 13, hasilnya negatif. Jadi dia negatif 13. Contoh yang kedua, 65 ditambah negatif 27. 65 nilainya positif, 27 nilainya negatif. 65 dengan 7 lebih besar 65, sehingga yang positif lebih besar ketimbang yang negatif, sehingga pasti hasilnya positif. Sehingga kita kurangkan saja 65 dikurang 27, hasilnya adalah 38 bernilai positif. Contoh yang ketiga, min negatif 14 tambah negatif 39. Seperti langkah yang tadi, negatif dijumlahkan dengan negatif, maka negatifnya akan semakin banyak, sehingga ini kita jumlahkan saja, jadi tidak berlaku dengan konsep yang di atas. Ya, negatif 14 ditambah negatif 39, maka hasilnya adalah semakin besar negatifnya, yaitu negatif 53 dengan kita jumlahkan 14 tambah 39. Itu adalah konsep untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Untuk konsep pengurangan hampir sama dengan konsep penjumlahan, hanya saja dia kalau negatif berdekatan maka akan menjadi positif. Contohnya 35 dikurang negatif
13. Nah, sini negatif dengan negatif. Karena dia negatif dengan negatif berdekatan, maka menjadi positif. Dengan kata lain, kita tulis 35 ditambah dengan 13 sehingga hasilnya adalah 48. Menjumlahkan seperti biasa. Contoh selanjutnya 25 dikurang 42. Nah, di sini tidak ada negatif yang berdekatan. Jadi kita gunakan seperti konsep penjumlahan. 25 yang positif, 42 yang negatif. 25 dengan 42 lebih besar 42, artinya lebih besar yang negatif, sehingga hasilnya udah pasti negatif. Tinggal kita kurangkan 42 dikurang 25. 42 dikurang 25 adalah 17, sehingga hasilnya adalah negatif 17. Contoh selanjutnya negatif 42 dikurang 25. Nah, ini negatifnya tidak berdekatan karena dia terpisah oleh angka sehingga tidak menjadi positif. Seperti biasa, negatif 42 dikurang lagi 25, artinya negatifnya semakin besar sehingga di sini hasilnya negatif. Tinggal kita jumlahkan 42 sama 25 jadi 67, negatif 67. Contoh terakhir, negatif 12 dikurang negatif 54. Nah, negatif dengan negatif yang ini dia berdekatan sehingga ini berubah sehingga menjadi positif. Negatif 12 ditambah 54. 12 punya negatif, 54 punya positif. 12 dengan 54 lebih besar 54, artinya lebih besar positif, maka hasilnya adalah positif. Sehingga kita kurangkan 54 diambil 12 adalah positif 42. Demikian untuk pertemuan kali ini.